Oleh warga Kota Makassar, daerah ini dijuluki kawasan perkampungan Kusta Jongaya. Letaknya di Jalan Dangko, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate. Disebut seperti itu karena di dalam kawasan ini tinggal beberapa kepala keluarga mantan penderita kusta yang kini hidup berdampingan dengan masyarakat setempat. Dulunya, pemukiman ini termasuk salah satu daerah dalam Kota Makassar yang dianggap tertinggal. Catur sebagaimana ditemukan pada kawasan perumahan modern di kota. Namun, dalam 2 tahun terakhir, masyarakat di kawasan ini telah berbenah dan mengedepankan hidup bersih, meski sebagian besar penghuni pemukiman ini rata-rata berprofesi sebagai pemulung dan pengemis yang distereotipkan dengan kehidupan kumuh. Tak hanya itu, status sebagian warga yang menyandang mantan penderita kusta membuat pemukiman ini sempat dilabeli kampung kusta oleh masyarakat di Makassar. Label itu kemudian memberikan efek ganda bagi mereka yang hidup di sini. Tak jarang pula mendapat perlakuan diskriminatif, dianggap komunitas yang mesti dijauhi karena penyakit kusta. Padahal pemirsa, penularan penyakit tidak mudah. Kusta menular melalui interaksi aktif, misalnya hidup bersama penderita kusta. Jika tidak memperhatikan kebersihan diri dari lingkungan, bakteri Mycobacterium leprae yang ada pada penderita kusta dapat menular. Lagi pula, masyarakat mantan kusta yang hidup di sini sudah divonis bersih. Sehari-hari mereka juga hidup berdampingan secara normal dengan masyarakat lainnya. Di tengah stigma negatif terhadap eks-penderita kusta di perkampungan Bongaya ini, Aksi Indonesia Muda atau disingkat AIM hadir. Mereka tergerak untuk menghapus stigma negatif tersebut, terutama pada aspek pendidikan anak-anak eks-kusta. AIM yang merupakan gabungan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar ini mendirikan rumah baca untuk anak-anak. Di rumah baca inilah anak-anak eks penderita kusta dididik dengan metode yang mudah dimengerti. 2 bulan berjalan mengajar di sini, saya pun melakukan membuat metode pengajaran yaitu TPR, di mana TPR itu tes responsibilitas respon. Nah, saya kira TPR itu sangat cocok untuk pendidikan di sini. Kenapa? Karena anak-anak di sini pikir IQ mereka sangat rendah. Harus ada teori, kemudian langsung ada praktik. Jadi ketika saya mengajarkan bahasa Inggris, saya langsung kasih teori dibarengi dengan praktisnya. Jadi ketika mereka belajar angka dalam bahasa Inggris, kemudian saya kasih pendekatan praktisnya, pendekatan yang menurut saya yang paling cocok itu pendekatan komunikatif, karena mereka perlu untuk berkomunikasikan bahasa Inggris secara umum. Contohnya mereka belajar angka 1 sampai 10. Kehadiran AIM yang notabene berasal dari luar kampung Jongaya banyak memberikan perubahan tentang stigma negatif terhadap eks penderita kusta Jongaya. Berbaurnya AIM sejak tahun 2012 di tengah masyarakat, kini menyamarkan wajah perkampungan Jongaya, mengurangi pemahaman yang salah di masyarakat. Meskipun pemahaman negatif eks penderita kusta telah berkurang, namun masih ada saja pihak yang tidak bisa menerima kehadiran mereka di lingkungan sosial. Hal ini menyulitkan eks penderita kusta untuk mendapatkan pekerjaan di luar. Olehnya itu, bersama dengan Perhimpunan Mandiri Kusta atau Permata, AIM mengajak ibu-ibu eks penderita kusta untuk bekerja di rumah dengan berkreasi merajut bros dan keset kaki. Ibu Fatmawati misalnya, bersama ibu-ibu lainnya di perkampungan Jongaya, merajut sisa kain konveksi menjadi bros berbagai varian.
Bros yang telah jadi lalu dipasarkan di tempat-tempat umum dengan harga kisaran puluhan ribu rupiah. Untuk meningkatkan produktivitas bros, Aim membantu Ibu Fatma dengan memasarkan produk bros serta menyediakan bahan baknya. Awalnya kita ambil kain yang kita butuhkan, menurut warnanya masing-masing kita ukur ke 60 cm. Jadi 60 cm baru kita jahit sampai habis terakhir, baru kita tarik jadi berbentuk. Ibu Fatmawati sendiri menderita penyakit kusta ketika ia masih berusia 6 tahun. Dinyatakan positif mengidap kuman kusta pada tahun 1985 setelah memeriksakan diri di Rumah Sakit Umum Dayak Makassar. Selama 2 tahun masa penyembuhannya, ibu 3 anak ini terus-menerus minum obat. Saat dinyatakan bersih dari bakteri kusta, ia begitu bahagia. Kini Ibu Fatmawati melanjutkan hidupnya sebagai ibu rumah tangga dan perajut bros di perkampungan Jongaya, Lorong 31 nomor 39B. Tiap harinya Ibu Fatma bisa membuat hingga 10 bros. Lain halnya dengan Ibu Ramla dan Ibu Nami yang membuat keset kaki. Di sela-sela waktunya menjual buah-buahan, Ibu Ramla menyulap guntingan kain sisa konveksi menjadi keset kaki. Dulunya sebelum mengetahui teknik membuat keset kaki, ibu yang berusia 45 tahun ini berprofesi sebagai pengemis. Nah, setelah diinisiasi Aim untuk konsistensi membuat keset kaki, akhirnya ibu 1 anak ini mendapatkan penghasilan tambahan. Sementara Ibu Nami yang hidupnya kini sendiri tetap berusaha menyelesaikan pekerjaannya membuat keset kaki. Meski dalam keadaan sakit, suaminya yang juga berprofesi sebagai penjahit telah lebih dulu dipanggil Sang Pencipta. Anaknya telah meninggalkannya sesaat setelah menikah. Ibu yang akrab disapa Deng Nami ini belajar menjahit saat masih remaja. Kala itu, tahun 1986, ada warga Belanda berkunjung ke kampung Jongaya. Deng Nami pun mengambil kesempatan mempelajari teknik menjahit pada warga Eropa itu. Iya, mula-mulanya dulu pakai tenun. Iya, ada khusus menjahit tas. Saya khusus menjahit, belajar menjahit. Ketika ditanya mengenai keberadaan Aim di perkampungan Jongaya, Deng Nami mengucapkan terima kasih atas bantuan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar ini. Aim banyak membantu dalam penyediaan bahan baku serta pemasaran keset kaki yang dibuatnya. Deng Nami berharap pada Aim agar ke depannya Aim semakin maju dan berkembang mendampingi warga di perkampungan Kusta Jongaya. Aim yang merupakan organisasi kemahasiswaan bergerak di bidang sosial ini juga mengajak warga perkampungan Jongaya untuk peduli terhadap lingkungan. Aim menginisiasi kerja bakti dan penghijauan untuk menghilangkan kesan kumuh di perkampungan ini.